Jejak waktu seringkali tersembunyi di tempat yang tak kita duga. Di balik lanskap yang kini tampak tenang, pernah ada aliran besar yang membelah daratan dan mengubah segalanya. Kami datang untuk mencari, membaca yang tersisa pada batu, pada tanah, pada jejak yang hampir hilang. Satu pertanyaan terus mengikuti. Kemana Bengawan Solo pernah mengalir dan mengapa jejaknya menuju ke selatan? Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah upaya menilik jejak waktu. Semua dimulai dari Solo. Malam itu jam menunjukkan pukul 11. Di saat Solo mulai terlelap, kami justru memulai sebuah pencarian. Saya, Fata, Burhan, dan Afif memacu si Raja Diesel Isuzu Panther membelah sunyi menuju arah selatan. Jadi hari ini Adventure akan kembali beradventure. Kali ini kita mau ke Gunung Kidul. Kita nanti mau mampir ke rumahnya teman kami, Iqbal. Let's go! Kami sempat berhenti di Indomaret mengisi logistik, bekal sederhana untuk perjalanan yang ternyata akan penuh cerita. Belanja apa, Pak? Ini persiapan buat camping kita belanja. Ngopangan di hijau. Kapal api sing ngatur. Rezeki wis ana sing ngatur. Iya. Perjalanan berlanjut. Udara dingin dan suasana perjalanan terasa tenang. Seolah kami sedang menuju sesuatu yang lebih dari sekadar destinasi. Dan pada pukul 1 dini hari, kami tiba di Banggal, sebuah rumah milik kawan lama kami, Iqbal. Moga Bina. Moga. Oke, selamat datang di Gunung Kidul, di kampung halaman saya. Ini sudah sampai di rumah Iqbal jam 12.44 ini. Masya Allah. Tidur nyenyak di saat perjalanan, John. Oke, John. Mangkat carry, keturun. Udah sampai Gunung Kidul, Pak. Banyak wit gedang Kena dasi. Nggak sadar dong. Saya kata aku ngimpi ya lagi. Kamu ngimpi Raffi. Ringos imutmu itu. Kedatangan kami disambut hangat, sehangat teh manis dan aroma mie rebus yang menyeruak di tengah hawa dingin perbukitan. Kami mengobrol ngalor ngidul, menembus batas waktu yang lama memisahkan kami, melepas rindu yang lama tertahan, hingga akhirnya rasa lelah membawa kami beristirahat, bersiap untuk perjalanan esok hari. Pagi datang dengan suasana yang berbeda. Tidak seperti di Solo, rumah Iqbal jauh dari kata keramaian. Sunyi, sejuk, dan begitu terasa hidup. Kami menikmati pagi itu. Ini tuan rumahnya itu. Wes. Bal, lewatin di bal. Wah, Wes jiklak. Kita sudah mendapatkan degan satu ya teman-teman.
Nah, ini dibagi menjadi 5 orang. Kita kiko. Seperempat gelas. Setelahnya kami bergantian mandi, sarapan, lalu bersiap menuju tujuan pertama, menilik bekas aliran sungai Bengawan Solo Purba. Mau kemana ini? Ini jam 9.22. Kita mau bertolak. Rencananya mau ke Dusun Wotawati. Meninggalkan titik awal, kami bergerak membelah aspal yang meliuk di antara barisan perbukitan kabur. Perjalanan ini seolah membawa kami mundur menembus waktu, mencari jejak peradaban purba yang tersembunyi. Namun perjalanan tidak selalu mulus. Di tengah jalan, Afif mulai merasa tidak enak badan. Dinginnya AC mobil membuatnya mabuk kendaraan. Kami menepi, memberinya waktu, menenangkan suasana. Ini kita berhenti dulu karena ada Opik ini apa lagi sakit kayak. Lagi sakit. Mas Apip, are you okay? Are you okay, Mas Apip? Iya. Kurang doping aja. Kurang doping aja. Kita sudah setengah perjalanan dari rumah Iqbal tadi. Tapi baru mampir melipir. Karena teman kita yang tadi kesalahan dalam sarapan tadi. Oh. Sarapannya salah. Sarapannya salah. Telolet Om. Oke. Oh, telolet dah. Telolet. Saya enakan dulu berikutnya nanti kita lanjutkan. Jawab. Beberapa menit kemudian, ia mulai membaik dan perjalanan pun dilanjutkan. Solar ora ya iki ya? Endi, Mas? Mau apa jenenge? Kita mau nganu kok sih. Petalet. Belum lama berjalan, tantangan lain datang. Indikator solar mulai turun dan solar hampir habis. Di jalur lintas selatan yang sedari awal kami lewati hingga sekarang, belum ada satupun pom sama sekali. Ini adalah horor bagi pengguna mesin diesel. Padahal, medan di depan tidak bisa ditebak. Kami akhirnya berhenti di sebuah bengkel kecil di jalur lintas selatan milik warga lokal. Ini kita mau Cari solar dulu. Sang pemilik tidak memiliki solar, tapi kebaikan hati warga desa tak ada tandingnya. Si bapak pemilik bengkel ini berinisiatif membantu menghubungi rekannya. Kami menunggu. Waktu terasa lambat, hingga akhirnya sekitar setengah jam kemudian solar itu datang. Perjalanan kami terselamatkan. Akhirnya dapat solar. Alhamdulillah. Dapat solar. Bersama Mas Dava kita selamat ya. Selamat. COS nggih Mas iki, Mas? Nggih. Jelas sing mbok yo di Tiba pom. loro kan yo Lumayan. Ngen kula Mas bangun mboten dados-dados kayak saniki. Saatnya penternya minum. Sudah. Oh, udah minum ya Mas ya? Udah minum. Setelah solar mobil Panther kami terisi cukup, kami kembali melaju menyusuri jalan dengan santai. Iki healinge ndase rada umum ya to. Rada tangen-tangen kayak gini lho sono iki. Wait, bentar. Wotawati, I'm coming. Yo, gas, oke. Ses, bro. Kayak mandek ra sih bang ini. Ini midun jadi bang. Terus baru yang kau Sik. Nyeting mobilnya. Obrolan ringan terus mengalir di dalam mobil, membuat perjalanan terasa singkat, dan tak lama kemudian kami pun tiba di Dusun Wotawati. Dusun ini memiliki keunikan tersendiri. Terletak di dasar lembah yang dalam, berada di cekungan kawasan Kars Gunung Sewu, serta dikelilingi perbukitan batu kapur yang menjulang tinggi. Karena itulah, dusun ini dijuluki sebagai tempat di mana matahari datang lebih lambat dan berpamitan lebih cepat. Ya, halo teman-teman, ini jam 12.12 dan sampai di sisi Wotawati. Jadi kita akan tanya-tanya klik perihal unik yang ada di sisi Wotawati. Ada napa-napa.
Jadi Wotawati itu sebenarnya bukan desa tetapi sebuah padukuan yang agak terpencil jauh dari temennya. Nah, posisi di sini itu untuk dusunnya itu diapit oleh dua gunung ataupun dua bukit. Gunung itu ataupun bukit itu berada di sebelah timur dan di sebelah barat. Nah, untuk itu kemarin saya bikin cerita matahari terlambat terbit dan lebih cepat tenggelam itu karena ada gunung di sebelah timur dan sebelah barat. Mungkin pernah membaca ataupun mendengar di sebuah media terkait dengan fenomena itu yang mengatakan di sini itu gelap. Sebenarnya kalau gelap itu tidak, tetapi cuma redup karena belum ada sinar mataharinya dan mataharinya sudah hilang, sudah tenggelam itu. Kalau di siang hari juga gini panas biasa. Dulu itu di sini dialiri dengan Sungai Bengawan Solo. Nah, setelah ada pengangkatan ataupun pergeseran lempeng yang mengakibatkan di Pulau Jawa itu terangkat. Setelah itu ada pengangkatan, akhirnya sungai itu berbalik arah. Sekarang itu kan bermuara di Jawa Timur, Gresik. Gitu. Nah, jadi sekarang tinggal bekas alirannya. Kami berkonsep dengan menggunakan bata merah karena kita juga melihat dari leluhur kami yang ada di sini itu dari Kerajaan Majapahit. Jadi mungkin lebih dikenal di sini itu seperti kerajaan. Seperti kerajaan itu. Kami juga masih masuk di wilayah di Mataraman. Jadi kami juga masih mengaitkan terkait dengan Mataramannya itu seperti gapura masuknya ataupun pintu-pintu masuk yang ada di sini itu menggunakan larbadak. Jadi larbadak itu ciri khas Gunung Kidul maupun di Mataraman ataupun di Yogyakarta. Itu. Jadi sebenarnya untuk bangunan-bangunan yang ada di sini itu alkulturasi Mataraman dan juga Majapahit. Itu. Dusun Wotawati sunyi, tersembunyi, dan seolah terpisah dari waktu. Di tempat ini, matahari datang terlambat dan pergi lebih cepat, meninggalkan bayang-bayang panjang di antara perbukitan kars yang menjulang. Namun, keheningan ini menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Bukan sekadar tentang letak geografis, tapi tentang perjalanan panjang yang membentuk dusun ini hingga menjadi seperti sekarang. Ada kisah yang belum terungkap tentang sejarahnya, tentang kehidupan warganya, hingga bagaimana tempat terpencil ini perlahan berubah menjadi desa wisata. Dan jauh di balik itu semua, mengalir jejak Bengawan Solo Purba yang membawa kita hingga ke muaranya di Pantai Sadeng. Dan dari sini, cerita Wotawati belum benar-benar berhenti. Masih ada jejak yang menunggu untuk ditelusuri.